I'll never slow up, no I don't take shit, I got no. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah memanggil 27 nama untuk tampil dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada edisi FIFA Matchday kali ini, Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Sebagai sesama manajer sepak bola, Ihsan pun memberikan rekomendasi starting 11 pada Shin Tae-yong. Rekomendasi tersebut dia unggah melalui akun X atau Twitter pribadinya ketika Timnas Indonesia mengumumkan Garuda Caling. Gas King Indo, ditulis Ihsan dengan menyematkan bendera Indonesia dikutip dari akun X pribadinya. Rekomendasi yang diberikan Ihsan tentu sesuai dengan keahliannya dalam bermain Football Manager. Ihsan pun merekomendasikan formasi 3-4-3 dalam dua laga tandang tersebut. Pada posisi kiper, Martin Paes tetap menjadi andalan tak hanya Shin Tae-yong tapi juga Ihsan. Posisi trio back pun digunakan Ihsan. Kali ini nama pemain debutan Maes Hilgers langsung dipasangkan dengan Jai Itzes dan Jordi Amat. Di posisi bek sayap, Ihsan mempercayakan pada dua pemain senior, Shane Patinama dan Sandy Walsh dengan posisi gelandang diisi oleh Kelvin Verdong dan Nathan Choeon. Pindah ke lini depan, Eliano Rejders pun mengisi posisi gelandang sayap kanan dengan Ragnar Oratmangoen di posisi kiri. Kemudian striker tunggal Rafael Struijk pun direkomendasikan Ihsan untuk menjebol gawang lawan. Sama seperti Shin Tae-yong, dia ingin para pemain lebih memainkan posisi bola dengan umpan langsung dan bermain ekspresif dengan tempo tinggi. Untuk transisi, Ihsan pun merekomendasikan untuk lemparan ke dalam jarak panjang hingga memanfaatkan serangan balik. Jarak Piala Dunia Football Manager 2024, Ihsan Rahmat Taufik memberikan rekomendasi starting 11 Timnas Indonesia. Ketertarikan Siamaro Denu memperkuat Timnas Indonesia diungkapkan saat berbincang di channel YouTube Yusa Nugraha. Aku juga berharap suatu saat nanti bisa membela Timnas Indonesia, ujar Siamaro Denu. Namun, dia mengakui bahwa permainannya harus ditingkatkan lebih dulu agar pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong meliriknya. Tetapi itu nanti tentunya aku harus menunjukkan diriku sendiri juga dalam sepak bola, kata pemain berusia 19 tahun tersebut. Terkait adanya kontak dari PSSI untuk mengurus proses naturalisasi, sejauh ini dia belum mendapatkan informasi dari agennya. Setahu saya belum kontak dengan PSSI, karena hal ini lewat agen saya, katanya menjelaskan perihal proses naturalisasinya. Akan tetapi, dia mengira bahwa PSSI sudah mengontaknya melalui agen, hanya saja masih belum menceritakannya kepadanya. Mungkin sudah ada kontak, tetapi dia belum mau cerita. Tentunya aku terbuka, jadi berharap mereka akan menghubungi aku tentunya, katanya. Sementara itu, Siamaro Denu mengatakan darah Indonesia datang dari ayahnya yang merupakan orang asli Maluku. Dia juga sempat bercerita pernah ke Indonesia pada 2014 lalu, atau lebih tepatnya ke Bali untuk liburan bersama keluarganya. Siamaro Denu pun mengaku senang makanan Indonesia seperti gado-gado dan soto. Pemain keturunan berdarah Maluku yang mendapat julukan Lionel Messi, Siamaro Denu tertarik membela Timnas Indonesia. Siamaro Denu merupakan pemain berposisi bek kiri yang saat ini memperkuat tim asal Belanda, Vitesse Arnhem U21. Berdasarkan rilis dari artikel media Vietnam tersebut, sang pemain tampaknya bakal langsung memegang peranan penting setelah gabung ke Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia baru saja dipastikan bakal diperkuat dua pemain keturunan Belanda yakni Maes Hilgers dan Eliano Rejders. Maes Hilgers dan Eliano Rejders telah diambil sumpahnya sebagai WNI di KBRI Brussels, Belgia pada Senin, 30 September 2024, yang dihadiri oleh perwakilan PSSI hingga staf Kemenkumham. Tak lama setelah mengantongi KTP Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Rejders langsung masuk ke dalam skuad yang dipersiapkan oleh Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Rencananya, kedua pemain naturalisasi tersebut akan diturunkan ketika Timnas Indonesia melakoni lawatan ke markas Bahrain dan Cina pada pertengahan bulan ini. Kendati demikian, setelah merampungkan proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Rejders, Timnas Indonesia dirumorkan akan kembali ke tambahan pemain Eropa lagi. Tidak tanggung-tanggung, pemain keturunan Eropa tersebut katanya bisa segera diboyong oleh Timnas Indonesia ketika melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Bukan Mauro Zijlstra apalagi Jair Riedewald, ternyata pemain yang dimaksud ialah Emil Audero, kiper keturunan Lombok yang selama ini kerap dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Kabar tersebut disampaikan oleh salah satu media Vietnam yang tiba-tiba mendapat wangsit bahwa skuad Garuda bakal kedatangan pemain Eropa lagi. Dalam artikel yang diterbitkan akhir September lalu, media Vietnam Phapluat menyebut jika sedang ada persaingan yang cukup sengit antar lini permainan Timnas Indonesia.
Persaingan sengit di dalam tim Indonesia untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026, ditulis judul artikel Vietnam Papluat. Mulanya, Papluat menyoroti fenomena terkait posisi Hernando Ari yang dengan mudahnya digeser oleh Martin Paes. Padahal, sebelumnya dia tampil heroik bagi skuad ST. Tapi, di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, posisi Hernando Ari digantikan Martin Paes yang baru sebulan menjadi warga Indonesia, disambung Papluat. Kini, menurut media Vietnam itu, timnas Indonesia tengah dilema lantaran bakal ketambahan amunisi baru, tapi di sisi lain peran Hernando Ari bakal semakin tergeser. Belum ada informasi lebih lanjut dari pihak terkait, apakah rumor yang menyebut jika Emil Audero bakal menjalani proses naturalisasi bakal terrealisasi atau sekedar isu liar belaka. Namun belum lama ini, PSSI merilis 27 pemain yang telah dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong untuk melakoni laga tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Bahrain dan Cina. Dari nama-nama tersebut, belum ada Emil Audero dan posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Martin Paes, Hernando Ari serta Nadeo Argawinata. Timnas Indonesia dikabarkan bakal ketambahan pemain keturunan Eropa lagi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 menurut laporan media Vietnam. Eliano Rogers jadi pemain naturalisasi baru yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Angelina Chaneleka Tompesi bersuku Ambon dan lahir di Jakarta. Pemain berusia 23 tahun itu merupakan adik kandung dari gelandang klub AC Milan dan timnas Belanda, Tijani Rangers. Alih-alih mengikuti jejak kakak kandungnya, Eliano Rogers justru lebih memilih untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu bersama Mees Hilgers telah melakukan pengambilan sumpah WNI pada Senin, 30 September 2024, malam WIB di Brussels, Belgia. Eliano Rogers menjadi salah satu dari 27 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk dua laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Nantinya, skuad Garuda lebih dulu akan bertandang ke markas Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tim besutan Shin Tae-yong itu kemudian away ke kandang Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Eliano Rogers kabarnya masih menunggu persetujuan FIFA untuk perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Kendati demikian, ia dan Mees Hilgers dipastikan di bawah Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Baru-baru ini, Eliano Rogers memberikan respon setelah dirinya pertama kali akan memperkuat timnas Indonesia. Pemain versatil tersebut mengaku sangat bangga dan tak sabar untuk segera memakai jersey skuad Garuda di atas lapangan pada laga internasional. Pertama kalinya dipanggil ke dalam skuad timnas Indonesia, ditulis Eliano Rogers di Instagram pribadinya. Saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memakai jersey Indonesia. Sampai jumpa, tambahnya. Eliano Rogers sendiri telah memainkan 5 pertandingan bersama PC Zwolle di Liga Belanda 2024-2025. Dengan skill dan pengalamannya, dia diharapkan dapat menambah daya gedor pasukan Shin Tae-yong khususnya di lini depan karena ia bisa juga bermain di posisi winger kanan. Pemain PC Zwolle, Eliano Rogers mengaku bangga setelah pertama kalinya dipanggil ke timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. PSSI baru saja menyelesaikan proses naturalisasi dari dua pemain keturunan Belanda yaitu Mees Hilgers dan Eliano Rogers, Senin malam, 30 September 2024. Nantinya, Mees Hilgers maupun Eliano Rogers bakal diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia yang bakal melanjutkan petualangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, pelatih Shin Tae-yong tampaknya belum puas dengan skuad yang ada. Hal itulah yang membuatnya dikabarkan masih buka pintu untuk pemain baru. Dua sosok kembali dikaitkan bakal segera menyusul Mees Hilgers dan Eliano Rogers yang kini resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dia adalah Kevin Dix dan Jairo Riedewald yang menurut Yusa Nugraha melalui kanal YouTube-nya punya peluang besar sebagai amunisi tambahan bagi timnas Indonesia. Akan tetapi, jauh sebelum pemain keturunan tersebut bergabung, timnas Indonesia dikatakan pernah mendekati bek tangguh milik klub Liga Inggris. Sosok pemain yang dimaksud ialah Pascal Struijk, kapten klub kasta kedua Liga Inggris Leeds United yang juga punya darah Belanda dan Belgia selain Indonesia. Sebenarnya, rumor yang menyebut jika timnas Indonesia tengah mendekati Pascal Struijk telah terdengar sejak 2020 silam. Ia masuk ke dalam rencana awal pelatih Shin Tae-yong. Belum debut di tim nasional senior Belanda dan Belgia membuat Pascal Struijk bisa saja memilih timnas Indonesia sebagai karir internasionalnya. Dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, Pascal Struijk pun mengakui jika dirinya memang masih punya garis keturunan Indonesia.
Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia, dia pemain yang luar biasa, jelas Football Premier. Selang beberapa waktu, bek Leeds United itu secara terang-terangan menolak tawaran yang dilayangkan timnas Indonesia kepadanya dengan alasan masih menunggu panggilan Belanda pada akhir 2020 lalu. Selain itu, pemain kelahiran 1999 tersebut juga sempat menerima panggilan dari skuad Belanda U17 pada 2016 dengan mengemas 3 penampilan saja. Bahkan jelang Piala Dunia 2022 lalu, pelatih Louis van Gaal pernah memilihnya ke skuad sementara timnas Belanda, meski pada akhirnya ia dicoret. Tapi sampai sekarang, Pascal Struijk belum sekalipun dipanggil sampai mentas bersama tim nasional Belanda dalam berbagai agenda internasional. Jika dia kembali membuka peluang membela timnas Indonesia, maka PSSI maupun Shin Tae-yong mungkin bakal dengan senang hati menyambut Pascal Struijk. Apalagi, Pascal Struijk bisa menjadi pemain termahal di timnas Indonesia bahkan melampaui Maes Hilgers dengan nilai pasar mencapai 260 miliar rupiah jika mau gabung skuad Garuda. Berbeda dari pemain keturunan lainnya yang mulai berminat bela timnas Indonesia, bek Liga Inggris ini justru menolak tawaran gabung ke skuad Shin Tae-yong. Sang pemain bahkan sampai rela mengabaikan tawaran dari negara lain yakni Belgia demi bisa mendapatkan panggilan tanah kelahirannya, Belanda. Timnas Indonesia terus menambah kekuatan demi bisa bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Senin, 30 September 2024, kemarin malam WIB, Eliano Reijnders dan Maes Hilgers sudah mengambil sumpahnya sebagai warga negara Indonesia di Brussels, Belgia. Selanjutnya, PSSI akan mengurus proses perpindahan federasi keduanya, sebelum bisa mendaftarkan mereka untuk 2 laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, pada September lalu, skuad Garuda telah berhasil menahan Arab Saudi dan Australia dengan skor 1-1 dan 0-0. Melawan Bahrain dan Cina pada bulan ini, timnas Indonesia perlu menargetkan yang lebih agar setidaknya menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Secara ranking FIFA, Bahrain dan Cina memang berada atas timnas Indonesia karena mereka masuk 100 besar selagi skuad Garuda ada di urutan ke-129 pada saat ini. Namun, dengan masuknya Hilgers dan Reijnders, maka kualitas timnas Indonesia diharapkan terdongkrak. Sebab, kualitas mereka berdua sudah tergambarkan melalui harga pasarannya masing-masing, menurut Transfermarkt. Sebagaimana dilansir dari situs Transfermarkt, Hilgers punya harga pasaran terkini 121,67 miliar rupiah, yang mana membuatnya sebagai pemain termahal di timnas Indonesia dan di Asia Tenggara pada saat ini. Bek FC Twente tersebut memang sudah bersaing di papan atas Liga Belanda, dan bahkan menunjukkan kelasnya ketika klubnya bertanding melawan Manchester United di Liga Eropa pekan lalu. Di sisi lain, Reijnders tidak memiliki harga pasaran yang setinggi Hilgers, namun sudah cukup untuk melebihi para pemain Bahrain. Nilai pasaran Reijnders, menurut Transfermarkt, adalah 11,3 miliar rupiah. Dia masih lebih mahal pada hampir seluruh pemain Bahrain dan Cina. Pemain termahal Bahrain adalah Ali Madan dengan nilai 52,14 miliar rupiah, dan dia adalah satu-satunya yang lebih mahal daripada sang bek kanan Peiche Zole. Sedangkan dari Cina, hanya ada 3 pemain yang bernilai lebih dari Eliano Reijnders, yaitu Thias Brouwening, Cheng Longjiang, dan Wu Lei. Nilai pasaran keseluruhan skuad Bahrain adalah 158,17 miliar rupiah, selagi skuad Cina bernilai sedikit lebih mahal, yaitu 173,82 miliar rupiah. Jika nilai pasaran Maes Hilgers dan Eliano Reijnders digabungkan, kelas Tom Haye yang merupakan pemain termahal timnas Indonesia sebelumnya, maka itu akan melebihi nilai pasaran keseluruhan skuad Bahrain dan Cina. Dengan nilai pasaran 52,14 miliar rupiah yang dimiliki Haye, maka dirinya bersama Hilgers dan Reijnders akan memiliki total 185,11 miliar rupiah. Bahrain dan Cina patut ketar-ketir karena harga pasaran 3 pemain timnas Indonesia sudah melebihi nilai keseluruhan skuad mereka. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders telah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah janji setia di Brussels, Belgia pada Senin, 30 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Di balik peresmian kedua pemain itu, ada sesuatu yang menjadi perhatian dan sorotan bagi kalangan supporter Garuda. Hal itu merujuk pada nomor punggung yang dipakai keduanya saat mengikuti sesi pemotretan diselimuti dengan jersey timnas Indonesia. Berdasarkan unggahan akun resmi Instagram timnas Indonesia, terlihat jika Maes Hilgers menggunakan nomor punggung 20. Sedangkan untuk pemain Peiche Zole sekaligus adik dari Tijani Reijnders, yakni Eliano Reijnders memakai nomor punggung 7. Penggunaan angka itu menjadi perhatian dan memunculkan sejumlah pertanyaan bagi sejumlah supporter Garuda. Pasalnya, kedua nomor punggung itu sudah sangat identik dengan sejumlah pemain skuad Garuda, yakni Shain Patinama dan Marcelino Ferdinand. Seperti yang diketahui, Shain Patinama identik dengan penggunaan nomor punggung 20 saat membela skuad Garuda. Sedangkan nomor punggung 7 sudah melekat di jersey Marcelino dalam berbagai ajang hingga laga terakhir kontra Arab Saudi dan Australia.
Banyak yang menduga jika kehadiran Mes Hilgers dan Eliano Reijers itu akan menggeser posisi kedua pemain abroad itu di timnas Indonesia. Apalagi, Shain Patinama sempat dikabarkan sedang mengalami cedera usai menjalani laga bersama KAS Eupen di Liga 2 Belgia. Bek timnas Indonesia itu tidak bermain full 90 menit saat KAS Eupen mengalahkan Jong KRC Geeng karena merasakan sakit di kaki kirinya. Laga itu berlangsung di Kerwijk Stadion pada Sabtu, 28 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand juga sedang berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad utama Oxford United. Berdasarkan laman Transfermarkt, mantan pemain Persebaya Surabaya itu belum pernah dimainkan sejak bergabung dengan klub divisi 2 Liga Inggris tersebut. Melalui alasan itulah yang membuat banyak supporter Garuda meragukan kedua pemain tersebut bakal dipanggil Shin Tae-yong untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni 2 laga away menghadapi Bahrain dan Cina. Mes Hilgers dan Eliano Reijers langsung menjalani sesi foto menggunakan jersey timnas Indonesia usai mengambil sumpah warga negara Indonesia. Anak asuh Shin Tae-yong akan melakoni laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober, kemudian melawat ke markas Cina pada 15 Oktober mendatang. Namun jelang melakoni 2 laga penting tersebut, skuad Garuda diterpa beberapa kabar kurang menyenangkan, yakni salah satu pemain andalannya, Justin Hubner mengalami cedera. Hal ini sempat diungkapkan secara langsung oleh Hubner melalui unggahan eksklusifnya di akun Instagram pribadinya pada pertengahan September kemarin. Pemain yang akrab disapa Jusa itu sempat mengunggah foto kakinya sedang menggunakan air chest ankle brace, atau alat yang digunakan untuk mengobati atau mendukung pergelangan kaki yang terluka atau cedera. Hubner mengatakan ia sedikit mengalami cedera usai tampil melawan Australia. Walau demikian, dirinya menambahkan bahwa kondisinya baik-baik saja. Sedikit mengalami cedera dari laga melawan Australia tapi tidak parah, ditulisnya dalam salah satu unggahannya. Meski belum ada informasi terbaru soal perkembangan pemulihan cederanya, namun baru-baru ini Justin Hubner tak kuasa menahan kekesalan terkait masalahnya tersebut. Kembali curhat di unggahan eksklusifnya, Hubner mengatakan bahwa mengalami cedera tentunya menjadi hal yang paling menyebalkan. Selain Justin Hubner, bintang timnas Indonesia lainnya yakni Sandy Walsh juga sempat mengungkapkan dirinya tidak dalam kondisi fit setelah laga melawan Australia awal September lalu. Hal ini diungkapkan langsung oleh bintang Cafe Mechelen melalui saluran Instagram eksklusif pribadinya, di mana dirinya sempat melakukan pemeriksaan MRI. Halo semuanya, hasil MRI saya baik tidak buruk tapi juga tak bagus. Akan membutuhkan beberapa waktu pemulihan tapi akan melakukan segala hal agar siap untuk FIFA Matchday selanjutnya, ditulis Sandy Walsh. Kondisi Justin Hubner dan Sandy Walsh pun diharapkan bisa segera pulih jelang timnas Indonesia akan melakoni laga tandang melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bisa dibilang tengah diterpa kabar buruk yang sampai membuat Justin Hubner kesal jelang menghadapi Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui timnas Indonesia akan kembali unjuk gigi di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Program naturalisasi pemain sebenarnya bukan suatu hal yang asing untuk timnas Indonesia. Sebut saja Christian Gonzalez, Diego Michels, Stefano Lillipali, Ilija Spasojevic hingga Mark Klok pernah menjadi bagian penting untuk skuad timnas Indonesia. Tapi belakangan, PSSI dan juga pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak mau asal-asalan menaturalisasi pemain. Kini sejumlah pemain top berlabel grade A seperti Jai Itzes, Martin Paes, Kelvin Verdong hingga Tom Haye mewarnai skuad timnas Indonesia. Tak cukup sampai di situ, sampai sekarang pun PSSI masih terus menambah amunisi untuk timnas Indonesia dengan berburu pemain keturunan. Meski sudah cukup gencar membujuk banyak pemain keturunan Indonesia untuk merubah kewarganegaraan jadi WNI, ternyata ada beberapa pemain yang justru menolak tawaran sari PSSI. Berikut ini daftar pemain keturunan yang sempat menolak tawaran membela timnas Indonesia. Pertama ada salah satu pemain andalan milik klub asal Denmark, FC Copenhagen yakni Kevin Dix. Kevin Dix merupakan pemain berdarah Indonesia Belanda yang berposisi sebagai pemain bek kanan. Kabarnya, PSSI sempat melirik Kevin Dix pada awal Februari 2022. Namun, Kevin menolak tawaran tersebut karena alasan keluarga. Selanjutnya, ada Zico Soreye juga harus batal menjalani proses naturalisasi dan bermain untuk timnas Indonesia. Tampil impresif dengan Willem II U21, pemain yang baru berusia 21 tahun itu mengoleksi 4 gol dari 5 pertandingan. Bahkan, Zico sempat mengikuti trial di timnas Indonesia U20 pada 2022 dan mengikuti pemusatan latihan di Spanyol. Namun, setelah melihat performa Soreye yang gagal mencetak gol dalam 3 laga uji coba, Shin Tae-yong memutuskan untuk mencoret Soreye dari daftar calon pemain naturalisasi. Pula diproyeksikan untuk mengisi lini depan Indonesia sehingga membuat daya gedor timnas Indonesia semakin kuat.
Pemain berusia 23 tahun ini memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Romeni sendiri kabarnya telah melakukan kontak dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk kemungkinan tampil bagi skuad Garuda. Demi meningkatkan performa dan membuat timnas Indonesia semakin berprestasi, PSSI selaku federasi telah melakukan berbagai upaya dan salah satunya dengan melakukan program naturalisasi pemain keturunan. Minat sejumlah pemain keturunan di Eropa semakin meningkat untuk memperkuat timnas Indonesia seusai prestasi yang diberikan oleh skuad ST. Bagaimana tidak, kans timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Hal ini bisa dicapai apabila timnas Indonesia setidaknya mengeklaim posisi keempat di klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka dari itu, untuk merealisasikan misi berat tersebut, timnas Indonesia kembali menggaet pemain keturunan Belanda lainnya yakni Maes Hilgers dan Eliano Reijers. Keduanya berpeluang bisa tampil ketika timnas Indonesia bertandang ke Bahrain dan Cina dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Melihat fenomena kesuksesan para penggawa keturunan Eropa di timnas Indonesia, terdapat sejumlah pemain khususnya dari Belanda yang ikut berminat bela skuad Garuda. Salah satu pemain keturunan di Eropa yang berminat gabung timnas Indonesia ialah Kenan Paunal, winger milik klub Liga Belanda Duindorp SV. Sebelum pindah ke Duindorp SV pada musim ini, Kenan Paunal sebelumnya bermain untuk klub kasta ketiga Liga Belanda SVV Scheveningen sejak level junior. Bersama SVV Scheveningen, ia telah memperkuat tim itu sejak usia 5-6 tahun dan sempat pindah cabang olahraga menjadi atlet karate di negaranya selama 5 tahun. Namun, Kenan Paunal kembali menekuni dunia sepak bola ketika berusia 13-14 tahun dan bergabung bersama SVV Scheveningen U15, U17, hingga U17 sebelum akhirnya tampil untuk tim kedua di klubnya itu. Meski terampil memainkan peran sebagai winger kiri ataupun kanan, namun Kenan Paunal cukup kesulitan menembus tim utama SVV Scheveningen hingga membuatnya pindah ke Duindorp SV. Di sisi lain, Kenan Paunal mengungkapkan jika dirinya menaruh minat untuk membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Ia bahkan menyematkan bendera merah putih di Instagramnya. Bukan cuma itu, Kenan Paunal juga sampai membuat tato bergambar Garuda di lengannya sebagai bukti kecintaannya terhadap tanah leluhurnya. Melansir dari kanal YouTube Kumparan, Kenan Paunal mengakui jika dia masih punya garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya yang asal Jakarta dan Surabaya. Ayah saya lahir di Belanda, tapi kakek nenek saya lahir di Indonesia. Kakek saya lahir di Jakarta dan nenek saya lahir di Surabaya, kata Paunal. Selain itu, Kenan Paunal juga mengatakan kalau dirinya masih punya hubungan saudara dengan pemain timnas Indonesia asal Belanda yakni Nathan Choyaon. Pemain muda asal Belanda ini membuktikan kecintaannya terhadap timnas Indonesia. Ia bahkan sampai membuat tato Garuda di lengannya. Selain itu, pemain yang berposisi sebagai winger ini mengaku jika dirinya masih punya hubungan saudara dengan bintang timnas Indonesia, Nathan Choyaon. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berencana memanggil 26 pemain melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga pertama, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober. Berselang 5 hari, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menjalani perjalanan yang cukup jauh untuk menghadapi tuan rumah Cina. Jelang laga itu, skuad Garuda berpeluang besar untuk diperkuat dua pemain naturalisasi baru, yaitu Maes Hilgers dan Eliano Reijers. Kedua pemain tersebut saat ini tinggal melaksanakan sumpah warga negara Indonesia sebelum bisa memperkuat Indonesia. Rencananya, pengambilan sumpah WNI Maes Hilgers dan Eliano Reijers akan dilakukan di Belanda pada 30 September mendatang. Selain itu, Jordi Amat yang absen di pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia beberapa waktu lalu berpeluang kembali dipanggil. Jordi Amat sudah dinyatakan sembuh dari cedera yang membekapnya selama kurang lebih 1 bulan. Lantas, bagaimana prediksi formasi timnas Indonesia saat melawan Bahrain dan Arab Saudi dengan kehadiran dua pemain naturalisasi baru? Posisi penjaga gawang tampaknya tidak akan beralih dari genggaman pemain FC Dallas, Martin Paes. Kemampuan Martin Paes sudah teruji saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia dengan melakukan banyak penyelamatan. Bahkan, Martin Paes dinobatkan sebagai pemain terbaik versi AFC saat Indonesia menahan imbang tanpa gol Australia. Kehadiran Jordi Amat dan Maes Hilgers akan membuat Justin Hubner serta Rizky Ridho duduk di bangku cadangan. Jordi Amat dengan segudang pengalamannya bakal bermain bersama Maes Hilgers serta Jai Idzes di lini pertahanan Garuda. Komposisi di bek sayap saat melawan Bahrain dan Cina kemungkinan besar tidak akan mengalami perubahan. Sandy Walsh akan dipercaya untuk sektor kanan, sedangkan Kelvin Verdong menyisir dari kiri. Tom Haye dan Ivar Jenner akan kembali dipercaya untuk mengisi pos lini tengah timnas Indonesia. Ivar Jenner ditugaskan lebih bertahan, sementara Tom Haye akan menjadi jembatan antara lini belakang dengan depan.
Eliano Rogers akan mengisi salah satu tempat di posisi depan bersama Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangon. Trio tersebut akan sering berotasi di lini depan untuk membuat lawan kebingungan sehingga tercipta celah. Prediksi formasi timnas Indonesia dengan 3 wajah baru menghadapi Bahrain dan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Roberto Mancini juga mengaku terus memantau perkembangan sepak bola Indonesia sampai sekarang. Hal tersebut karena di matanya Indonesia bukanlah tim yang bisa dianggap sepele begitu saja. Salah satu poin yang jadi perhatian khusus untuknya adalah materi pemain yang terus berubah. Selain itu, Mancini juga melihat sosok di balik itu semua, yang tak lain adalah Erick Thohir. Dua negara pesaing di grup C, Bahrain dan Cina geram akan pernyataan pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, menyatakan laga kontra timnas Indonesia akan jauh lebih penting.